Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, Alhamdulillah kita bersama-sama kembali pada kajian playlist kisah sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana para sahabat-sahabat Rasulullah inilah berkat dari perjuangan mereka juga dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi semakin sempurna. Dakwah Rasulullah, dakwah Islam juga semakin tersebar di seluruh pelosok penjuru dunia. Maka setiap daripada sahabat memiliki peran dan keistimewaan masing-masing, di mana sekali lagi sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di mana juga para sahabat rela dan ridho menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa dan mengorbankan apapun yang mereka miliki, sehingga perjuangan mereka tidak pernah luput dan tidak pernah terlewatkan sedikit pun dari penglihatan ataupun penguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kita kali ini kita akan melanjutkan kisah kita tentang daripada perjuangan sahabat Umair bin Wahab al-Jumahi, di mana di video sebelumnya kita bersama-sama mengetahui bagaimana Umair bin Wahab al-Jumahi ini memiliki niat busuk untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia sekongkolkan, yang dia rencanakan dengan Sofwan bin Umayyah di pelataran Ka'bah, dan melumuri pedangnya dengan racun untuk memenggal kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala dia sampai di kota Madinah. Tatkala niat buruknya tidak ada seorang pun yang mengetahui hal tersebut, semuanya dibongkar habis. Semuanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dan saat itu pula dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena Umair bin Wahab yakin bahwa tidak ada satupun orang yang mengetahui niat buruk dan niat busuk yang telah dia rencanakan dengan Sofwan bin Umayyah di pelataran Ka'bah. Dan Umair bin Wahab pun yang memiliki gelar julukan setannya kaum kafir Quraisy, yang saat itu memang termasuk kaum ataupun pemimpin kafir Quraisy yang paling sering menyakiti sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga termasuk salah satu tokoh kaum kafir Quraisy yang paling bengis menyiksa sahabat-sahabat Rasulullah, dan dia pun juga tidak segan untuk berani menyakiti Rasulullah saat ini di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di hadapan sahabat-sahabat yang lainnya, terutama Sayyidina Umar yang sudah siap untuk memenggal kepala Umair bin Wahab jikalau dia berani bermacam-macam kepada Rasulullah. Seluruh sahabat pun bergembira tiada tara. Farihal muslimuna bi islami Umair bin Wahab asyaddal farah. Dan seluruh kaum muslimin yang mendengar keislaman daripada Umair bin Wahab semuanya bergembira, bersorak, berbahagia atas keislaman daripada salah satu tokoh kafir Quraisy ini. Sampai-sampai Sayyidina Umar yang ada di lokasi saat itu, dia mengatakan, qala la khinzirun kana ahabba ilayya min Umair bin Wahab hina qadima ala Rasulillah. Sayyidina Umar mengatakan, babi saat itu lebih aku suka, lebih mulia daripada Umair bin Wahab ketika dia mau menyampaikan niat kedatangannya untuk berjumpa dengan Rasulullah. Jadi saat dia kafir Quraisy, saat dia masih dalam keadaan kafir, kata Sayyidina Umar, babi ini lebih aku sukai daripada kedatangannya Umair bin Wahab ini. Namun tatkala dia masuk ke dalam Islam, cahaya keimanan telah menerangi hatinya, Sayyidina Umar pun berbalik, wa huwal yaum, dan dia sekarang menjadi lebih aku cintai daripada beberapa anak-anakku, kata Sayyidina Umar. Keislaman daripada Umair bin Wahab menjadikan sebuah
setonggak ataupun secercah cahaya bagi dakwah Islam untuk kaum kafir Quraisy yang masih ada di kota Mekah. Sehingga apa yang didapatkan oleh Sayyidina Umair bin Wahab ketika masuk Islam, Rasulullah memerintahkan untuk sahabat-sahabat yang lainnya agar mengajarkan Umair bin Wahab agama Islam, syariat Islam, mengajarkan Al-Quran. Dan Umair bin Wahab pun juga dengan giat, dengan semangat untuk mempelajari Al-Quran, karena cahaya keimanannya telah menyinari dan menerangi seluruh lubuk hatinya dan juga menerangi keimanan yang ada pada wajahnya. Selanjutnya, Safwan bin Umayyah, sahabatnya yang masih dalam keadaan kafir, yang berada di kota Mekah, yang menjamin keluarga Umair bin Wahab. Dia sejak keberangkatan Umair bin Wahab menuju kota Madinah, tidak lama setelah itu dia pun selalu bersorak-sorak kepada penduduk Makkah, dan dia mengatakan, absyiru binaba'in azim, berbahagialah kalian, siap-siaplah kalian mendengar kabar gembira yang akan menghapus rasa malu kalian atas kekalahan kita di peperangan Badar. Setiap harinya Safwan bin Umayyah meneriakkan, memberitakan kabar-kabar tersebut kepada penduduk kafir Mekah. Yang dia maksud adalah dia menunggu kabar dari Umair bin Wahab setelah dia mampu untuk mengeksekusi Rasulullah SAW dengan pedang yang sudah disiapkannya. Namun setelah lama, dikira Safwan bin Umayyah menunggu dalam waktu yang lama, tapi tidak kunjung datang kabar menggembirakan tersebut, sehingga setiap hari Safwan bin Umayyah ini menunggu di perbatasan kota Mekah. Jalur perbatasan daripada kota Mekah dan Madinah ini, alur perjalanan orang-orang tersebut, dia dengan rasa hati yang cemas, dengan hati yang berharap-harap cemas, dia bertanya kepada setiap para pedagang, para kafilah yang datang dari kota Madinah. Dia bertanya, apakah kalian mendengar kabar tentang Umair bin Wahab? Banyak. Setiap harinya dia bertanya kepada kafilah-kafilah tersebut, dia tidak mendengar kabar daripada Umair bin Wahab. Hatinya pun merasa cemas. Bagaimana keadaan sahabatnya ini? Sampai beberapa waktu lamanya, kemudian ada salah seorang kafilah pedagang yang datang dari kota Madinah mengatakan, inna Umairun qad aslam, sesungguhnya Umair bin Wahab telah masuk Islam. Fanaza'alail khabar nuzulas sa'iqah, sehingga kabar tersebut pun mencengangkan hatinya bagaikan petir yang menusuk, menghujam kepada lubuk hati Safwan bin Umayyah. Ternyata sahabat yang dia harapkan kabar gembiranya atas kematian Rasulullah, keberhasilannya untuk menumbangkan Nabi Muhammad, malah ternyata dia sendiri masuk Islam. Bahkan Safwan bin Umayyah pun yang menyangka, yang meyakini bahwasanya sahabatnya ini Umair bin Wahab, jikalau seluruh umat manusia itu masuk Islam, maka satu orang yang tidak akan masuk Islam adalah Umair bin Wahab ini. Ternyata dia pun tunduk di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW, dan keteguhan kekafirannya pun juga luluh lantak di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga hancurlah harapan Safwan bin Umayyah yang sudah dia harapkan, yang sudah dia perjuangkan untuk menghidupi keluarganya. Ternyata semua pupus dan musnah karena sahabatnya Umair bin Wahab telah masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Adapun Umair bin Wahab, setelah dia masuk ke dalam Islam dan mempelajari agama Islam, mempelajari Al-Quran, belajar membaca Al-Quran dan mempelajari syariat-syariat, perintah-perintah di dalam agama Islam, dan dia pun juga sudah menghafal beberapa ayat, beberapa surat dari Al-Quran. Dia pun datang kepada Rasulullah SAW dan meminta izin, ya Rasulullah, laqad ghabara alayya zamanun wa ana dhaibun ala itfa'i nurillah. Rasulullah, dulu sekian lama aku memusuhi agama Allah, sekian lama aku menyakiti engkau dan para sahabat-sahabatmu, sekian lama aku mencoba untuk memadamkan agama, cahaya agama Allah Subhanahu wa taala.
Wa ana uhibbu an ta'dzana li. Aku memohon kepada engkau ya Rasulullah. Dan aku sangat bergembira jikalau engkau mengizinkannya. Aku ingin kembali ke kota Mekah dan aku akan mengajak penduduk Quraisy. Aku akan mengajak berdakwah kepada penduduk kota Mekah yang masih dalam keadaan kafir. Aku akan mengajak mereka untuk masuk Islam. Aku akan mengajak mereka untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Fa in qabilu minni fa ni'ma ma fa'alu. Jikalau mereka mau menerima ajakanku, jikalau mereka mau masuk ke dalam Islam, mereka menerima dakwahku, maka mereka sangat beruntung dan mereka telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keberuntungan tersebut. Wa in a'radu, dan jikalau mereka menolak, wa in a'radu anni azaituhum fi dini, maka aku akan menyakiti mereka sebagaimana dahulu kala aku menyakiti sahabat-sahabatmu dan menyakiti engkau wahai Rasulullah. Jikalau mereka orang-orang kafir itu berani menolak ajakanku, maka aku akan menyakiti mereka sebagaimana dulu aku menyakiti engkau dan sahabat-sahabatmu, maka hal tersebut juga akan aku lakukan kepada orang-orang kafir Quraisy sebagai bentuk penebusan atas kesalahanku wahai Rasulullah. Fa'adzina lahu Rasul alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah pun mengizinkan Umair bin Wahab untuk melakukan dakwahnya di kota Mekah. Sehingga wa ata baita Safwan bin Umayyah, tatkala masuk di kota Mekah, sahabatnya yang masih dalam keadaan kafir, Safwan bin Umayyah, melihat kedatangan Umair bin Wahab dan dia telah masuk Islam. Safwan bin Umayyah pun dengan marah, dengan muka yang menyala atas kemarahannya, sahabatnya yang dia tunggu-tunggu kabar gembira atas kematian Rasulullah, ternyata dia telah mengkhianatinya dan dia telah masuk Islam, meninggalkan agama nenek moyangnya. Maka Safwan bin Umayyah pun hendak menghabisi Umair bin Wahab. Tatkala ingin melaksanakan, merealisasikan niatnya, Safwan bin Umayyah melihat Umair bin Wahab juga dengan pedang terhunus yang sudah dilumuri racun di pedangnya. Maka Safwan bin Umayyah pun mengurungkan niatnya. Dia tahu bahwasanya Umar bin Wahab adalah seorang pemberani, pemerang, seorang jenderal yang ulung, pengolah pedang yang handal, sehingga pun dia mundur untuk merealisasikan niatnya. Dan dia pun dengan nada yang marah bertanya kepada Umair bin Wahab, kenapa engkau bisa taat kepada Muhammad? Kenapa engkau bisa meninggalkan agama nenek moyang kita? Maka Umair bin Wahab pun menjawab, wahai Safwan bin Umayyah, engkau adalah tokoh, engkau adalah salah satu pemimpin dari kaum kafir Quraisy, engkau adalah orang yang berakal, engkau adalah orang yang berpendidikan. Afatar anna hadzal ladzi antum alaihi min ibadatil ahjar. Apakah kau tidak melihat berhala-berhala dari batu yang kalian buat sendiri dengan tangan kalian sendiri, dan kalian menyembelih, menyembahkan, mempersembahkan sembelihan kalian untuk patung-patung ini? Apakah itu masuk di akal kita? Apakah batu yang kita ciptakan sendiri ini dia bisa memberikan manfaat dan kemudaratan kepada kita? Apakah akal kita menerima hal tersebut? Dan yang seperti ini apakah bisa kita jadikan untuk agama dan patokan kita? Terus Umair bin Wahab melontarkan kalimat-kalimat dakwahnya yang dirancang, yang disisipi dengan logika manusia, sehingga dia pun mengatakan, amma ana, adapun saya, fa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan aku pun, kata Umair bin Wahab, aku pun telah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Safwan bin Umayyah pun dengan marah menyingkir dan menghindar dari sahabatnya. Umair bin Wahab melanjutkan dakwahnya kepada seluruh penduduk kota Mekah, sehingga dia pun terus melaksanakan, menggencarkan dakwahnya kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada tetangga-tetangganya dan teman-temannya. Sehingga dari usaha Umair bin Wahab ini, karena dia adalah salah satu tokoh yang dulunya menjadi pemimpin, salah satu pemimpin dari kaum kafir Quraisy, efek dia yang berdakwah, maka banyak di antara kaum kafir Quraisy yang masuk Islam, sehingga dia pun mengajak orang-orang yang masuk Islam tersebut untuk berhijrah ke kota Madinah. Terus seperti itu dilakukan oleh Umair bin
bin Wahab. Dia mendapatkan jamaah rombongan orang-orang yang masuk Islam, kemudian mengajak mereka untuk hijrah ke kota Madinah, hidup bersama Rasulullah. Dia pun begitu selesai kembali ke kota Mekah untuk berdakwah. Dia lakukan hal tersebut, kembali ke kota Mekah dan Madinah berulang-ulang sampai pada akhirnya Umair bin Wahab mendapati dakwahnya disambut gayung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai pembebasan kota Mekah yang kita kenal dengan sebutan Fathu Makkah. Fathu Makkah disinilah sehingga tatkala semua orang yang ada di kota Mekah tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada pertumpahan darah sedikit pun, di mana mayoritas mereka semuanya masuk ke dalam Islam kecuali beberapa orang saja, dan salah satu sahabatnya daripada Umair bin Wahab ini yaitu Safwan bin Umayyah. Dia kabur, dia berlari tunggang langgang meninggalkan kota Mekah karena dia takut dihabisi nyawanya oleh pasukan kaum muslim. Sehingga Umair bin Wahab pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada salah satu orang yang belum masuk Islam. Dia adalah sahabatku yang dulu termasuk yang paling bengis, paling keji menyakiti sahabat-sahabatmu. Dia adalah Safwan bin Umayyah." Maka Rasulullah pun menjawab, "Ya, kemana dia sekarang?" "Dia kabur lari menuju negara Bahrain." Maka Rasulullah pun, "Apa yang akan engkau lakukan wahai Umair kepada sahabatmu ini?" Maka Umair pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingin mengajak dia masuk ke dalam Islam dan ingin menjadikannya salah satu daripada sahabatmu. Lakukan apa yang kau inginkan wahai Umair," jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umair pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingin menjadikan jaminan agar Safwan bin Umayyah ini yakin bahwasanya engkau tidak akan menyakiti dan dia pun tidak akan disakiti dan dibunuh dengan peraturan yang telah ditetapkan." Maka Rasulullah pun memberikan jaminan tersebut. Umair pun meminta sesuatu dijadikan jaminan, dan Rasulullah pun memberikan ridanya, surbannya sebagai jaminan bahwasannya untuk menunjukkan kepada Safwan bin Umayyah agar dia tidak akan disakiti. Sehingga Umair bin Wahab pun lantas bergegas mengejar sahabatnya. Singkat cerita, di perjalanan menuju negara Bahrain terjadilah perdebatan antara Safwan bin Umayyah dan Umair bin Wahab, di mana Umair bin Wahab mengajaknya untuk kembali ke kota Mekah dan mengajaknya untuk masuk Islam, tetapi Safwan bin Umayyah pun tidak yakin bahwasanya dia tidak akan disakiti ketika kembali ke kota Mekah. Safwan bin Umayyah diajak terus bernegosiasi untuk masuk Islam, dan dengan jaminan bahwasanya ridha dari surban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya, dan Umair bin Wahab pun menjadikan ayah ibunya sebagai jaminan bahwa Safwan bin Umayyah tidak akan disakiti dan tidak akan dijadikan tawanan oleh kaum muslimin, sehingga kalau dia mau masuk Islam maka dia bebas kembali ke kota Mekah dan tidak akan disakiti pun, sedikit apapun tidak akan disakiti. Sehingga Safwan bin Umayyah pun mau kembali ke kota Mekah dan bersyahadat masuk Islam di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di mana dengan akhlak, dengan keindahan daripada dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah Islam melalui bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang dahulunya menjadi setan kafir Quraisy, yang dahulunya menjadi orang-orang yang paling bengis menyakiti Rasulullah, paling menolak agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka saat ini mengorbankan nyawanya. Tidak hanya nyawa mereka sendiri, tapi nyawa keluarganya dipertaruhkan demi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat mereka, perjuangan Rasulullah menjadi semakin sempurna. Berkat perjuangan daripada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agama Islam semakin cepat tersebar di seluruh pelosok penjuru dunia. Berkat perjuangan daripada sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita banyak bisa mempelajari syariat-syariat Islam, kita bisa banyak mempelajari fikih-fikih, kita banyak mempelajari hadis-hadis, kita dapat melihat bagaimana muamalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas berkah daripada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
kita bisa banyak mempelajari syariat-syariat Islam. Tentunya mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi manusia yang paling mulia. Maka masa di mana para sahabat hidup menjadi pendamping Rasulullah, disitulah masa keemasan, era terbaik, dan orang-orang yang hidup di era terbaik adalah orang-orang yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan dengan kita mau mempelajari, mengikuti apa yang kita dapatkan dari hikmah-hikmah kehidupan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga mendapatkan keberkahan dari mereka, dan puncaknya kita mendapatkan keberkahan dari kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan kita istiqomah untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan mempelajari syariat-syariat Islam, tentunya dari berbagai macam jalan dan cara yang bisa kita dapatkan, dan salah satunya tetap kita ikuti kajian-kajian dan pembelajaran yang ada di channel yang kita cintai ini, channel YouTube MZT Malang Raya. Wallahu musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.